Puan-puan, makna terpenting Aidil Kurban adalah pengorbanan kepada Allah. Pengorbanan kepada Allah. Saya mau berkurban Ustadz. Tidak mesti berkurbannya kalau Bapak betul-betul belum mampu beli kambing. Berkurbanlah waktumu. Ada masa kau datang berjamaah ke masjid. Alhamdulillah, saya ini di Sabah Pak. Di mana-mana masjid saya datang selalu penuh. Alhamdulillah. Apalagi kalau subuh, penuh. Sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua yang sudah muka sakaratil maut. Ini kenapa orang biasa malas pergi masjid sholat jamaah. Satu, karena ada juga memang takmir masjid, pengurusi masjid tidak cakap mengurus masjid. Mana masuknya dia simpan duit jamaah, saldo 10.000 ringgit. Begitu kita nak kencing, tak ada air. Kalau kencing tak ada air masih oke Pak. Selesai. Tapi kalau ini yang kuning, masa kita duitnya banyak, tapi airnya di klosetnya tidak ada. Itu takmir masjid macam itu. AJK masjid, kalian akan ditanya nanti di akhirat. Sepuluh Zulhijjah, Ibrahim alaihissalam panggil istrinya, yang sayang. Saya kalau panggil istriku saya bilang sayangku. Kenapa ya? Kenapa kau cemburu bini saya? Kalau dia marah saya menyanyi saja. Kalau dia bilang kenapa ini Ustaz jalan terus? Sayangku sini dulu. Aku peluk dia. Ismail sini. Tanggal 10 Zulhijjah. Ismail, Mail, sini dulu. Bukan temannya Ipin Upin. Mail. Oh sini dulu. Apa Pak? Saya diperintah Allah memotong kamu. Menurutmu bagaimana? Kalau kira-kira anaknya tuan-tuan yang hadir, panggil anak sini kau nak. Saya diperintah Allah potong kamu. Apa kira-kira jawaban budak kita di rumah? Kenapa mesti saya? Atau aja yang sudah tua? Ini jawaban orang pintar tapi tidak soleh. Maka Ibrahim kata, nak saya diperintah potong kamu, perintah Allah. Menurutmu bagaimana? Kata Ismail alaihissalam, Pak, laksanakan. Jangan kau ragu. Insya Allah Bapak dapati saya anak yang sabar. Tapi ada permohonan saya Pak. Apa itu? Satu, jika esok saya sudah wafat, sudah arwah, jangan ada anak remaja seumuran saya lewat depan rumah supaya ibuku tak mengingatku lagi. Ikat tangan dan kakiku supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. Yang ketiga, tolong baju yang saya guna jangan kena darah supaya ibuku tak nampak. Yang keempat, tolong. Apalagi nak? Kata Ismail, tolong Bapak tutup mata. Saya pun tutup mataku. Kenapa? Kalau Bapak tengok saya, pasti tidak tengok, tidak tega, tidak mampu motong saya. Maka tutup matamu. Baik. Apalagi nak? Dan yang kelima, Bapak kalau potong saya mesti gunakan pisau yang sangat tajam supaya saya tidak lama menderita. Jadi esok-esok
Ada tuan-tuan ustadz yang bertugas menyembeli, tolong gunakan pisau yang sangat tajam supaya binatang yang kita sembeli tidak menderita. Baik, tanggal 10 Zulhijjah diberitahukan ke istrinya, Siti Hajar, mandi anakmu, kasih baju yang baik, sisir rapi-rapi, saya mau bawa jalan-jalan. Mau kemana bang? Saya mau bawa jalan-jalan dia. Baik, tanggal 10 Zulhijjah, Ibrahim dan Ismail jalan menuju ke satu tempat yang kita sebut sekarang Mina. Maka tanggal 10 Zulhijjah kita sekarang disebut hari An-Nahar atau hari membayar janji. Itulah kita sunnah puasa. 8, 9, 10. 8, 9 puasa. 10 puasanya bagaimana Ustaz? Hari raya tidak boleh puasa. Puasanya mana? Itulah bedanya Aidil Fitri, Aidil Kurban. Aidil Fitri makan dulu baru pergi sholat. Aidil Kurban selesai sholat baru makan. Malam nanti, malam Ahad, malam Lebaran, bapak sebelum tidur niat puasa 10 Zulhijjah. Setelah bangun sholat subuh, jangan makan, langsung ke masjid, selesai dari Idul Fitri, Idul Adha, baru makan. Dinilai 1 hari puasa. Perjalanan ke tempat penyembelihan, datang setan. Setan berkata, Baim, Ibrahim, oi, sadar kau bos. Kau lihat dulu itu anakmu, gagah, lama kau tunggu. Masa kau mau potong? Ibrahim ambil batu. Setan, jangan banyak bicara kau di situ ah. Masih mau bicara ditempar. Duh! Kena kepalanya. Sampai keke balik lagi. Gagal menggoda Ibrahim. Dia datangi istrinya. Jar. Hajar. Kau tahu mau dibawa kemana anakmu? Mau pergi makan angin. Nah bele kok. Dia bohongi kamu. Maksudnya apa? Dia mau potong itu anaknya. Sembarang kamu bilang. Mana ada bapak potong anaknya? Benar, dia mau potong anaknya. Kenapa boleh? Katanya perintah Allah. Perintah Tuhannya. Apa? Perintah Tuhannya. Mendengar kata perintah Tuhan, Siti Hajar ambil batu. Jangankan anakku, saya juga siap dipotong kalau ini perintah Allah. Jangan banyak bicara. Tuh, lempar kena kepalanya. Sampai sandakan balik. Gagal goda suami, gagal goda istri. Dia datangi anaknya, Ismail. Mail, sini dulu Mail. Setan masih mau bicara, Mail ambil batu. Dia lempar setan, duh! Kena mata kanannya. Maka sejarah menjelaskan, karena kena mata kanannya, setan itu picok. Tidak ku tahu apa bahasa Indonesianya. Apa bahasa Melayunya picok? Picot. Itu yang, apa itu? Yang sakit matanya. 1. Duh! Kena. Inilah melempar 3 jumroh. Yang orang kalau pergi haji di Mina melempar 3 jumroh. Namanya jumroh Aqabah, Usta, Ula. Setan besar, setan menengah, setan kecil. Ternyata ada jamaah haji dari Indonesia. Diambil batu. Ini sudah setan yang goda saya selama ini. Telah, jaga kau. Dia lempar. Bismillah, Allahu Akbar. Dak. Balik itu batu. Hampir kena kepalanya. Dia tangkap. Ada tertulis, sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang di sini kau lempar saya, di Indonesia kita berkawan. Ini saya tengok-tengok anak muda, pergi pengajian bonceng sama ceweknya. Candring pakai motor bicycle.
Jak ketawa, kau itu semua. Itu setan. Dia goda kita. Saat pengajian seperti ini, setan angkat tangan. Tapi begitu kau keluar, setan mulai goda kita. Dan setan menggoda 3 tahap. Pertama dia datang suaminya. Nak potong lembu, suaminya mantap. Saya nak potong 1 lembu. Datang istrinya. Sok kaya kau ya. Tak payah 1 lembu. Kambing saja. Ini. Apa sapi-sapi? Beli cincin. Iya toh. Apa sapi-sapi sok kaya kamu? Ini gelang. Ini. Muka-muka kena godaan setan. Tuh, alhamdulillah, istri baik imannya, suaminya lagi datang. Tak payah lembu, ini boleh cicilan kereta. Kereta baru ini boleh ini. Setan. Selamat suami, selamat istri, anak. Maka tidak banyak orang, tidak sedikit orang, hebat iman bapaknya, hebat iman ibunya, tapi anaknya yang gagal dia didik. Maka setan menggoda rumah tangga dari arah suami, dari arah istri, gagal goda suami, gagal goda istri, anaknya yang masuk. Berapa banyak orang masuk bui, korupsi, jahat, gara-gara memenuhi selera anaknya. Sudah jalan. Sampailah di tempat penyembelihan. Tuan-puan, kalau pergi haji umroh, biasakan kalau selepas umroh kita pergi ziarah. Lepas dari Arafah, ya kan? Kita biasa dibawa saudara-saudara sekalian di atas bas. Sebelah kiri sebelum rumah raja itu ada di atas macam pos polisi. Itu ada gardu-gardu, gedung-gedung. Disitulah dipotong Ismail alaihissalam. Maka dibawa, dibaringkan, diikat kaki tangannya, diikat kakinya, ditutup matanya. Lalu Ibrahim alaihissalam mulai menyembelih anaknya. Dia ambil parangnya, dia potong leher anaknya. Tidak mempan. Dia ulang. Tidak tergores. Kata Ismail, Pak, dobet. Jangan ragu, kasih keras. Kata Ibrahim, saya sudah keras ini. Barangkali pisaumu tumpul. Kata Ibrahim, baiklah, coba saya tes. Ibrahim ambil batu, dia hantam. Dak! Sekali hantam, pecah batu. Tajam aja ini. Kok bisa tidak pecah, tidak terpotong? Kata anaknya, begini Pak, ulang lagi. Tapi sebelum ulang, tolong buka ikat tanganku. Tolong buka ikat kakiku. Kenapa? Kalau saya diikat macam ini, tangan kakiku terikat, Allah menilai saya tidak ikhlas. Nanti kalau saya diikat, saya dinilai Allah tidak ikhlas kau Ismail. Buka ini. Dibuka. Begitu mau disembelih lagi, Allah di atas aras memanggil seluruh malaikat. Wahai malaikatku, kau tengok ini manusia, hambaku yang pernah kalian khawatir kalau mereka memimpin dunia, mereka mengambilkan kerusakan. Kau lihat dia, anak yang lama dia rindukan, dia mau sembelih anaknya demi taatnya kepada aku Tuhannya. Lalu melihat itu dia mau potong anaknya. Jibril berkata, memuji Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jibril berkata itu. Mendengar itu lalu Ibrahim alaihissalam menyambutnya dengan kalimat La ilaha illallah Huwallahu Akbar.
Mendengar ini, Ismail pun lalu melanjutkannya dengan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah yang kita baca ketika lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat Jibril, La ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim alaihissalam, Allahu akbar walillahil hamd. Ismail alaihissalam. Maka tuan-puan, datuk datin Sri yang saya hormati, besok lusa nak pergi lebaran, dari rumah ke masjid, dari rumah ke lapangan, dari rumah ke tempat solat, ucapkan itu. Terutama adik-adikku milenial, nak pergi lebaran, sila guna baju baru, sila guna kereta, tapi tolong sepanjang jalan kalian tak payah guna update status. OTW, baju baru, caleda. Ini anak-anak kita pergi raya, dia tidak takbiran, tapi selfie. Ulang, kabur. Ulang lagi, kabur. Biar kau ulang 10 kali, namun kamu yang kabur. Jangan untuk, lebih baik simpan handphone selama perjalanan takbiran. Sudah? Lalu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril, kau ambil domba yang pernah dipersembahkan anaknya Adam ketika menikah. Kau ambil itu. Yang ada di sorga, gantikan lehernya Ismail alaihissalam menjadi leher domba. Itulah yang dipotong. Alhamdulillah. Itulah sejarah munculnya penyembelihan kurban. Alhamdulillah, bukan anak disuruh potong, Pak. Kalau anak ada 5, suruh potong, masih enak. Potong anakmu, mana yang nakal? Potong ini nakal ini. Kalau bini disuruh potong, ayo. Alhamdulillah, Allah tidak mengatakan dasar potong anakmu ecek. Tidak. Potong anakmu, tidak. Allah cuma minta lembu. Kalau kau mampu domba, kalau kau mampu sapi, kalau kau mampu sapi, tidak mampu apa itu? Domba, bembe. Hah? Ya, bembe bahasa Bugis. Ya. Nah, ada yang cakap, saya tidak mampu. Bukan kau tidak mampu, tapi tidak niat. Mana ada orang tidak mampu sekarang beli kambing? Handphonemu saja, bimbit, kau boleh beli harga yang seperti dengan harga kambing. Rokokmu saja. Ada perokok di sini. Saya doakan Bapak berhenti merokok. Itu biasa perokok macam beleng-beleng saya lihat. Sekali-kali jangan kau buang. Isap kunyah. Sebab kenapa? Sebab kalau kau keluarkan itu asap rokok, masuk di hidungku, bos. Kau yang merokok, saya kena penyakitnya. Jangan ketawa, saya serius ini. Ibu-ibu, saya tanya, ibu-ibu, senang suami merokok atau berhenti? Senang suami merokok atau berhenti? Dengar, senang berhenti. Saya doakan yang merokok, mulai besok berhenti rokok, tabung kau punya harga rokok, belikan lembu. Sembelih. Tuan-puan,
makna terpenting Aidil Kurban adalah pengorbanan kepada Allah. Pengorbanan kepada Allah. Saya mau berkurban Ustadz. Tidak mesti berkurbannya kalau Bapak betul-betul belum mampu beli kambing. Berkurbanlah waktumu. Ada masa kau datang berjamaah ke masjid. Alhamdulillah, saya ini di Sabah Pak. Di mana-mana masjid saya datang selalu penuh. Alhamdulillah. Apalagi kalau subuh, penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua yang sudah muka sakaratil maut. Ini kenapa orang biasa malas pergi masjid sholat jamaah? Satu, karena ada juga memang takmir masjid, pengurusi masjid tidak cakap mengurus masjid. Mana masuknya dia simpan duit jamaah, saldo 10.000 ringgit. Begitu kita nak kencing, tak ada air. Kalau kencing tak ada air masih oke Pak, selesai. Tapi kalau ini yang kuning, masa kita duitnya banyak, tapi airnya di klosetnya tidak ada. Itu takmir masjid macam itu. AJK masjid, kalian akan ditanya nanti di akhirat. Kenapa kau simpan duitnya orang? Tak jalan amalnya. Coba kalau masjid airnya baik. Ada masjid saya bangun, karpetnya oke. Penceramanya Pak, belum ceramah sudah bagi honor. Seperti Datuk Sri tadi. Saya belum ceramah, Ustaz. Alhamdulillah ya. Sebelum ceramah saya sudah bagi judul. Ini judulnya. Sound sistemnya oke. Imamnya penghafal Quran. Saya bagi gaji layaknya kaki tangan kerajaan. Tukang azan, saya buat lomba azan yang juara 1. Ku gaji seperti kaki tangan kerajaan. 5 kali azan. Orang senang datang ke masjid. Pakai ikon. AC. Cocok mi? Ya toh? Kan beda sedikit Indonesia Malaysia. Malaysia peti sejuk. Indonesia kulkas. Kan itu sama aja ya. Malaysia ikon. Indonesia AC. Itu sama aja. Nah, buat AC-nya. Akhirnya apa? Orang ramai ke masjid. Dia nyaman, sejuk, penceramanya oke, imamnya baik, ramai mereka ke masjid. Ini macam mana orang mau ke masjid? Sound sistemnya Allahu Akbar, langsung penceramanya dari mulai salam pertama sampai terakhir neraka aja dicerita. Kau dibanting, ditusuk pantatmu, digunting lidahmu. Kata anak muda, tak payah kau pergi sana, bikin takut-takut. Mas, yang Hasan sudah pensiun. Ayah. Anak muda bilang, wih, itu lagi Hasan. Iya lagi Hasan itu. Malah orang karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu sujud, bengkak ini. Kenapa? Digigit semut. Iya toh? Masya Allah. Dapat lagi imam. Allahu Akbar. Imamnya balik-balik sunnah. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, pendekkan, ringkaskan bacaanmu. Itu perintah Nabi.
Ini ada imam, Allah. Baru mau takbir lama betul. Apa dah kau tinggal angka itu? Ada juga imam macam itu. Masya Allah. Kata Nabi ringkaskan. Ini. Wallahu alam, ini cerita benar atau tidak. Ada budak pesantren. Hafiz. Dia balik kampung. Diteslah hafalannya. Aku jadi imam lah. Dia baca. Hanya dia yang hafal. Panjang. Begitu dia jadi imam. Al-Fatihah lancar. Dia baca surah yang hanya dia hafal. Tiba-tiba ada cicak jatuh. Kena telinganya, stres. Dia lupa lanjutan ayatnya. Apa lanjutannya ini? Dia ingat-ingat, tidak diingat juga. Terpaksa Pak Imam kata, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda teringat, dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Imam husu dengan bacaannya, kita husu dengan hayalan. Kita mau ikut tidak dihafal. Kita mau ruku, imam belum selesai. Terpaksa kita baca semua pada di masjid. Pengeluaran, pemasukan, saldo. Belum selesai juga imam, habis sudah dibaca itu semua, bajunya lagi orang dibaca. Calon DPR, calon apa itu menteri, dibaca semua baju di sini Pak. Nomor undi 7, dibaca semua Pak. Siapa yang salah? Imam. Makanya saya pernah pengalaman waktu kecil di kampung, sujud Pak Imam. Wih, lama sekali. Kenapa Pak Imam tidak naik-naik kepalanya? Ada kawan saya diangkat kepalanya. Wih, lenyap imamnya. Dia bilang, hilang imam. Wah, bubar sholat. Bubar Pak, karena imam hilang. Tinggalkan. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan jamaah? Dia bilang, saya kentut nak. Dia bilang, lain kali Pak Imam kalau kentut, kasih bangun orang supaya kita tengok kau keluar. Dia bilang, saya sengaja nak, saya malu kau lihat saya. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka hati-hati milih imam. Alhamdulillah kalian orang Sabah tepat memilih imam kalian, Ketua Menteri Sabah. Alhamdulillah.